Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Studio Perancangan Terpadu, yaitu Hotel Bintang 4, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Indrayadi STMT. Pertama, ada definisi hotel. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan serta penginapan. Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Bangunan yang dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama ada jasa penginapan, yang kedua pelayanan makanan dan minuman, yang ketiga pelayanan barang bawaan, yang keempat pencucian pakaian, yang kelima penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada definisi hotel berbintang. Hotel berbintang adalah hotel yang memenuhi kriteria penggolongan kelas hotel bintang yang diklasifikasikan bintang 1 sampai dengan 5. Penilaian penggolongan hotel dilakukan oleh PHRI dengan dasar hukum KM 03 garing HK 001 garing MKP 02 tentang pengelolaan kelas hotel. Ketentuan hotel bintang 4. Yang pertama bedroom. Bedroom minimal 47 kamar standar single, yaitu 24 meter persegi, dan double 28 meter persegi. 3 kamar suite minimal 48 meter per kamar, tinggi minimal 2,6 meter per tiap lantai. Macam ruangnya yaitu executive room, superior room, suite room, deluxe room, dan moderate room. Ketentuan yang kedua yaitu dining room. Syaratnya minimal 2 buah dining room, salah satunya berupa coffee shop. Luas minimal 100 meter persegi. Yang ketiga ada bar. Lebar ruang bartender sama dengan 1 meter. Apabila berupa ruang tertutup, maka harus dilengkapi dengan pengatur udara mekanik atau AC dengan suhu 24 derajat Celcius. Yang keempat ada ruang fungsional. Minimum terdapat 1 buah pintu masuk yang terpisah dari lobi. Kapasitas minimum 2,5 kali jumlah kamar. Dilengkapi dengan toilet apabila tidak satu lantai dengan lobi. Terdapat pre-function room. Selanjutnya kita masuk kepada struktur organisasi hotel, di mana yang pertama ada general manager, terus di bawahnya ada executive assistant manager, di bawahnya ada room division, F&IB division, Persom, H, engineering, marketing, purchasing, serta di bawahnya ada housekeeping, front office, food production, F&B service, convention, reservation. Di bawahnya ada floor section, reception, bar, public area, linen section, reservation, information, kasir, restoran, room service, dan banquet. Pelaku dan aktivitasnya. Kelompok tamu, guest, atau pengunjung hotel, baik yang menginap ataupun tidak. Kelompok pengelola hotel, kelompok servis. Yang pertama, pola kegiatan pengunjung, yaitu datang, parkir, menanyakan informasi, menginap, mengadakan pertemuan bisnis, mengadakan pertemuan formal, mengadakan pertemuan non formal, rekreasi dan olahraga, istirahat, parkir, dan pulang. Selanjutnya, pola kegiatan karyawan, yaitu datang, parkir, masuk ruang karyawan, melakukan kegiatan pemeliharaan bangunan, melakukan kegiatan pelayanan, melakukan kegiatan pengontrolan bangunan, melakukan kegiatan penyimpanan perlengkapan hotel, istirahat, parkir, dan pulang. Pola kegiatan pengelola dan admin. Yang pertama yaitu datang, parkir, mengadakan rapat, tanda tangan surat, mengawasi perusahaan, pencatatan administrasi, menyelenggarakan rapat, mengadakan kegiatan administrasi, surat menyurat, istirahat, parkir, dan pulang. Zonifikasi ruang, yaitu ada zona penerima, zona pengelola, zona hunian, zona pendukung, zona penunjang, zona servis, zona parkir, dan zona hijau.
Utilitas sistem mekanikal elektrikal. Yang pertama, penyediaan listrik. Sumber listrik utama berasal dari gardu PLN. Sumber sekundernya menggunakan generator ketika arus dari PLN terganggu. Apabila terjadi kerusakan pada pendistribusian listrik dari PLN, maka akan diganti dengan sistem Standby Emergency Power atau SEB dari genset. Instalisasi listrik bangunan secara umum dibagi dua jenis, yaitu instalisasi untuk penerang, mendistribusikan energi listrik untuk seluruh jaringan peralatan penerangan di dalam dan luar bangunan. Yang kedua, instalisasi untuk power, mendistribusikan listrik untuk alat-alat elektronik lainnya seperti lift, AC, pompa, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus bangunan yang ada di luar kota Pontianak. Studi literatur di luar kota Pontianak yang pertama yaitu Desunan Hotel Solo. Yang kedua ada Haris Hotel Jakarta. Studi kasus pertama yaitu Desunan Hotel Solo, terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 40 Solo, Surakarta, Indonesia. Ini adalah fitur hotelnya. Ini adalah zona penerima lobi dari Desunan Hotel Solo. Ini adalah zona penerima dari Desunan Hotel Solo, mengambil konsep yang sama dengan ruang resepsionis, yaitu tradisional klasik. Dengan perpaduan warna yang soft, long yang berupa kafe ini menawarkan suasana tenang dan nyaman bagi pengunjung yang sekedar ingin minum kopi dan bertemu kolega. Zona penerima resepsionis. Adanya ukiran-ukiran kayu menimbulkan kesan tradisional. Kesan tradisional semakin didukung oleh perpaduan marmer dengan kayu dan warna yang cenderung soft. Ini adalah zona pendukung atau ballroom dari Desunan Hotel Solo, yaitu unsur penggunaan kayunya sangat terasa di sini. Dimulai dari pintu yang terbuat dari kayu sampai papan nama kayu yang diukir. Terdapat hiasan berupa ukiran kayu yang terdapat di atas pintu masuk sehingga menimbulkan kesan klasik dan elegan. Ini adalah zona pendukung interior ballroomnya. Zona pendukung meeting room. Zona pendukung swimming pool area. Zona pendukung fitness center. Ini adalah zona hunian Presiden Suite Room dari Desunan Hotel Solo. Luas kamar yaitu 112 meter persegi dengan mengkombinasikan desain interior modern dan klasik. Ruang-ruang di dalam kamar ini terdiri dari ruang tamu, kamar tamu, meja makan, minibar, dan 2 tempat tidur. Berhadapan dengan kolam renang dengan king size bed dan twin bed. Ini adalah kamar suite room dari Desunan Hotel Solo dengan luas yaitu 84 meter persegi dengan mengkombinasikan desain interior modern dan klasik. Ruang-ruang di dalam kamar ini terdiri dari ruang tamu, kamar tamu, meja makan, minibar, dan tempat tidur. Berhadapan dengan jalan dilengkapi dengan king size bed. Ini adalah junior suite room dari Desunan Hotel Solo. Luas kamar yaitu 54 meter persegi dengan mengkombinasikan desain interior modern dan klasik. Desain kamar dilengkapi dengan ruang tamu, kamar tamu, dan tempat tidur. Berhadapan dengan kolam renang atau jalan yang dilengkapi dengan king size bed. Ini adalah executive business room dengan luas yaitu 28 meter persegi. Berhadapan dengan kolam renang atau jalan yang dilengkapi dengan twin bed and king size. Studi kasus kedua yaitu ada Haris Hotel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, DKI Jakarta. Letak Hotel Haris sangatlah strategis karena dekat dengan Sudirman Central Business District, Senayan Sport Complex, dengan akses langsung ke FX Lifestyle Center Mall, juga dapat berjalan kaki ke Plaza Senayan. Ini adalah fitur hotel dari Haris Hotel. Ini adalah zona penerima lobi dan resepsionis dari Haris Hotel. Ada resto dan cafe serta F-Food meeting room dari Haris Hotel. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus ketiga, yaitu Royal Bali Hotel, berlokasi di Kendang Sari, Surabaya.
Luas tanah yaitu 2.200 meter persegi. Tahun perencanaan 2016. Arsitek prinsipal yaitu Andi Rahman ASTIAI, arsitek Abdi Manaf RST, dan Muhammad Ubay ST. Desain interior Reni Dwi Rahayu ST. Teks Anas Hidayat. Royal Bali Hotel ini terletak di Jalan Kendang-Sari, Surabaya, dengan luas lahan 20 x 50 meter persegi. Fasad bagian depannya dirancang berwujud covering besar sebagai lingkupan untuk melindungi dari panas matahari, karena hotel ini menghadap ke arah barat. Ini adalah ruang-ruang yang ada di Royal Hotel Bali, yang ada lobi, kafe, kamar, dan restoran. Ini adalah denanya, yaitu dena lantai 1, dena lantai 2, dan dena lantai 3. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ada di kota Pontianak, yaitu Hotel Mercure, berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Ini adalah dena dari Hotel Mercure Pontianak. Kemudian studi kasus kelima yaitu bangunan hotel di kota Pontianak, yaitu Hotel Golden Tulip, berlokasi di Jalan Tengku Umar. Ini adalah dena dari Hotel Golden Tulip Pontianak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis tapak. Saya mengambil site di Jalan Gajah Mada dengan luas lahan yaitu 2.461,8 meter persegi. Bangunan di sekitar site. Pada sisi bagian utara terdapat gereja katedral, supermarket Kaisar, dan pasar Katulistiwa Plaza. Pada bagian tenggara terdapat rumah sakit Caritas Bakti dan restoran KFC. Pada bagian barat terdapat pasar Mawar. Ini adalah ketentuan KDB, KLB, dan KDH yang sesuai dengan peraturan. Yang A adalah kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan hunian tinggal, rumah deret atau couple, serta pengembangan hunian bertingkat, rusun atau apartemen dengan intensitas terbatas selama masih mendukung fungsi kota dan memenuhi kaidah tata ruang dan daya dukung. KDB paling tinggi sebesar 80%. KLB paling tinggi yaitu sebesar 3,2%. KDH yang paling rendah yaitu 30%. Perhitungan KDB, KLB, dan KDH. Luas site yaitu 2.461,8 meter persegi dengan KDB 80%, luas lahan yaitu 66 meter dikali 45,3 meter. Mencari KDB yaitu 80%, luas lahan dikali 80 dibagi 100 sama dengan 1969,44. Selanjutnya mencari KLB. KLB yaitu berjumlah 4, KDH jumlah KDH 30%, 30% dikali luas lahan sama dengan 738,54. GSB-nya yaitu 6,3 meter. Analisis tapak yang berikutnya yaitu lintasan matahari. Data yang saya dapat yaitu masa bangunan terlewati matahari secara langsung, kecuali bagian utara dan selatan. Matahari pagi tidak panas dan tidak menyilaukan. Matahari siang panas dan menyilaukan. Matahari sore tidak panas dan tidak menyilaukan, dan menambah suasana indah untuk view. Saya menganalisis pada sisi side bagian utara dan selatan atau samping akan membentuk bayangan. Pada sisi side bagian timur atau depan akan terkena matahari pagi. Pada sisi side bagian barat atau belakang akan terkena matahari sore. Respon yang saya beri yaitu fasad bangunan pada sisi bagian timur dan barat diberi cantilever agar matahari yang masuk tidak langsung ke dalam bangunan atau sebagai filter matahari yang masuk. Sedangkan bagian sisi fasad bagian utara dan selatan dibuat transparansi dan banyak bukaan agar bagian koridor tidak gelap. Analisis tapak yang berikutnya adalah kebisingan. Data yang saya dapat yaitu tingkat kebisingan terdapat di semua sisi site. Tingkat kebisingan terbesar berada pada bagian depan site, yaitu sekitar 65 dBA.
karena langsung berhadapan dengan jalan utama. Pada bagian sisi bagian selatan, tingkat kebisingan sekitar 50 dBA karena bersampingan dengan Jalan Ismail Marzuki. Sedangkan sisi bagian utara terdapat bangunan umum yaitu toko, dan bagian belakang kebisingan dari rumah warga yang tidak terlalu mengganggu. Saya menganalisis terjadi kebisingan tinggi pada bagian depan, side, karena berhadapan dengan jalan utama. Terjadi kebisingan sedang pada bagian kanan side karena bersampingan dengan jalan. Terjadi kebisingan rendah pada bagian belakang dan kiri side karena adanya perumahan dan kegiatan publik. Respon yang saya beri yaitu memberikan tanaman pucuk merah sebagai filter pada bagian depan dan kanan side dengan tinggi 2 meter dan rapat untuk mengurangi tingkat kebisingan dari jalan utama dan samping. Memberikan pagar tinggi bagian samping kiri dan belakang agar kebisingan dipantulkan, dan menambahkan buffer kedap suara pada bagian privat dan ruangan yang tidak harus bising. Analisis tapak yang selanjutnya adalah angin. Data yang saya dapat yaitu angin berhembus dari arah timur ke barat. Angin umumnya membawa debu dan kotoran serta polusi. Tingkat kelajuan angin masih normal. Analisis: sebagian angin dipantulkan dari lokasi side, sebagian angin diluruskan dari lokasi side. Angin datang dari jalan utama sehingga membawa debu atau kotoran dari kendaraan yang melintas. Respon yang saya beri memberikan tanaman pucuk merah dan cemara untuk memantulkan angin serta memfilter debu dan kotoran sebelum masuk ke site. Membiarkan angin masuk pada bagian servis bangunan guna menambah suasana sejuk dan dingin. Analisis tapak yang berikutnya adalah utilitas. Saya mendapat data yaitu terdapat gardu listrik di samping site, drainase yang sudah tertutup oleh beton, PDAM yang berada di kiri side, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Analisis: bagian biru merupakan aliran air PDAM yang terdapat di Jalan Gajah Mada. Bagian abu-abu merupakan saluran drainase yang sudah ditutupi dengan beton. Drainase mengalir dari selatan ke utara. Bagian titik putih terdapat gardu listrik di samping side dan terdapat lampu jalan di tengah jalan. Respon yang saya beri yaitu untuk mengalirkan listrik bisa mengambil aliran pada gardu di samping, dan jaringan telepon serta internet bisa diambil dari tiang telepon di samping side. Memberikan pelindung pada kabel-kabel listrik, membuat bak penampungan air hujan guna mengantisipasi bila air PDAM tidak jalan dan mengurangi biaya operasional. Perlunya ruang generator pada bangunan bila listrik padam. Analisis tapak yang selanjutnya adalah curah hujan. Data yang saya dapat, musim kemarau terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Musim hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Analisis: ukuran site yang luas memerlukan resapan agar air tidak menggenang. Air hujan selanjutnya ada yang menyerap ke tanah dan ada juga mengalir melalui selokan dan gorong-gorong. Celakanya, bila intensitas curah hujan tinggi, maka pengaliran air terhambat. Respon yang saya beri, pemberian vegetasi di site dan saluran-saluran pipa di sekeliling site. Tidak menggunakan atap dak beton karena takut bocor. Analisis tapak yang selanjutnya adalah view. Data yang saya dapat yaitu terdapat 4 arah view dari dalam keluar. Site menghadap ke jalan utama Gajah Mada dan Jalan Ismail Marzuki. Analisis yang pertama, pada sisi A, bagian timur atau depan, sebagai orientasi utama bangunan. View-nya bagus karena banyak orang yang lewat serta akses utama site. Pada sisi B, bagian selatan atau kanan, sebagai orientasi kedua bangunan. View-nya bagus karena banyak orang yang lewat serta akses kedua site. Pada sisi C, bagian barat atau belakang sebagai orientasi ketiga bangunan. View-nya bagus karena akan digunakan sebagai pemandangan sunset yang disuguhkan dengan kolam renang. Pada sisi D, bagian utara atau kiri sebagai orientasi keempat bangunan. View-nya tidak bagus karena banyak perumahan dan tertutup bangunan. Respon yang saya beri, pada bagian A, bukaan diperbanyak untuk memaksimalkan view ruang-ruang yang bersifat publik.
Pada bagian B, potensi view lumayan menarik dan menjadikan pintu masuk kedua. Pada bagian C, potensi view lumayan menarik karena terletak di bagian barat dengan memanfaatkan keindahan sunset serta meletakkan kolam renang. Pada bagian D, potensi view tidak bagus karena mengarah ke pemukiman umum, bagus untuk meletakkan ruang servis. Analisis tapak yang berikutnya adalah vegetasi. Data yang saya dapat yaitu tidak ada tanaman atau vegetasi di area sekitar site. Site berada di daerah perkotaan, site berada di dekat lingkungan perumahan dan bangunan publik. Analisis. Tingkat kebisingan yang tinggi terjadi di depan site dan kanan site karena dekat dengan jalan utama site. Kurangnya resapan air bila terjadi hujan yang tinggi. Karena terletak di seberang jalan site, mudah dimasuki oleh debu dan polusi, dan hembusan angin yang membawa beberapa debu dan kotoran. Respon yang saya beri, memberikan tanaman pucuk merah dan cemara pada sisi depan dan kanan site, untuk memfilter debu dan kotoran yang masuk. Memberikan taman pada bagian belakang dan kiri, serta guna merespon resapan pada site agar tidak terjadi genangan air saat hujan, dan memberikan pandangan yang indah pada site. Ini adalah kesimpulan analisis tapak, di mana respon-respon yang telah saya beri dari analisis tapak yang sebelumnya saya menaruhnya di sini. Selanjutnya ada skema organisasi berdasarkan pelaku. Pengunjung hotel yang tidak menginap, datang, parkir, entrance, hall reception, fasilitas hotel, ballroom, meeting room, restoran, coffee shop, gym and fitness, dan pulang. Pengunjung hotel yang tidak menginap, datang, parkir, entrance, hall reception, fasilitas hotel, ballroom, meeting room, restoran, coffee shop, gym and fitness, fasilitas penginapan, hotel, kamar tidur, dan kolam renang. Pengelola hotel atau kelompok eksekutif, yaitu datang, parkir, entrance, bekerja atau mengelola, rapat, istirahat, dan ibadah. Pengelola hotel, kelompok pelaksana. Yang pertama ada front office, datang, parkir, site entrance, bekerja atau mengelola, menerima tamu, pusat informasi, melayani pembayaran, istirahat atau makan, ibadah, dan pulang. Pengelola hotel kelompok pelaksana yang kedua yaitu housekeeping, datang, parkir, site entrance, bekerja atau mengelola, membersihkan ruangan, memelihara perlengkapan, istirahat makan, ibadah, dan pulang. Pengelola hotel kelompok pelaksana yang ketiga yaitu food and beverage, datang, parkir, entrance, bekerja atau mengelola, menyediakan makanan, menyediakan minuman, istirahat atau makan, ibadah, dan pulang. Selanjutnya ada pola aktivitas dan kebutuhan ruang. Fasilitas kegiatan yaitu ruang serbaguna. Penggunanya yaitu adalah tamu hotel dan karyawan. Kegiatannya yaitu untuk tamu hotel menghadiri acara dan sanitasi. Untuk karyawan, mengurus keperluan acara dan sanitasi. Kebutuhan ruangnya yaitu ballroom, gudang, toilet. Sifatnya yaitu publik. Fasilitas kegiatan berikutnya adalah area rekreasi. Penggunanya yaitu adalah tamu hotel dan karyawan. Kegiatannya untuk tamu hotel yaitu bersantai, melakukan kegiatan rekreasi, makan dan minum, serta sanitasi. Untuk karyawan, mengelola dan membersihkan, serta sanitasi. Kebutuhan ruangnya yaitu kolam renang, gym and fitness, mini shop, coffee shop, tempat santai, dan toilet. Sifatnya adalah publik. Selanjutnya ada food and beverage preparation and service. Penggunanya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu persiapan dan pengolahan dasar makanan dan minuman, memasak dan menyajikan makanan dan minuman. Kebutuhan ruangnya yaitu dapur utama, dapur khusus, ruang saji, dan ruang servis. Sifatnya yaitu servis. Fasilitas kegiatan berikutnya adalah area parkir.
Area parkir ini penggunanya ada dua, yaitu tamu hotel dan karyawan. Kegiatannya yaitu memarkirkan kendaraan. Kebutuhan ruangnya adalah area parkir roda 4, area parkir roda 2, dan area parkir bus. Sifatnya adalah publik. Selanjutnya ada kamar hotel. Penggunanya adalah tamu hotel. Kegiatannya yaitu beristirahat, sanitasi, makan dan minum, kegiatan bisnis. Kebutuhan ruangnya adalah kamar hotel, meeting room, kamar mandi atau WC, dan tempat santai. Sifatnya adalah publik. Selanjutnya adalah lobby. Penggunanya adalah tamu hotel. Kegiatannya yaitu masuk atau keluar hotel, check-in atau check-out, menunggu atau menerima tamu, mencari informasi, dan sanitasi. Kebutuhan ruangnya adalah entrance hall, resepsionis, pusat informasi, area duduk, dan toilet. Sifatnya adalah publik. Selanjutnya ada food and beverage outlets. Penggunanya adalah tamu hotel. Kegiatannya yaitu makan dan minum, mengakses internet, hangout atau ngobrol, mendengarkan musik, dan sanitasi. Kebutuhan ruangnya adalah restoran, coffee shop, lounge atau bar, dan toilet. Sifatnya adalah publik. Fasilitas kegiatan yang berikutnya adalah kantor eksekutif. Penggunanya adalah pengelola. Kegiatannya yaitu mengelola dan mengatur setiap departemen dalam hotel dan menyimpan arsip. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang manajer. Sifatnya yaitu privat. Selanjutnya ada HRD atau personal. Penggunanya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu menerima dan menyeleksi calon karyawan, menentukan posisi tiap calon karyawan, mengabsensi dan menghitung gaji tiap karyawan. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang karyawan. Sifatnya yaitu privat. Selanjutnya ada front office. Penggunanya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu menerima reservasi kamar hotel, membuat rekening perhitungan biaya tamu, dan membuat laporan administrasi penjualan kamar. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang manajer, front office, dan karyawan. Sifatnya yaitu privat. Selanjutnya ada security. Penggunaannya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu membuat perencanaan pengamanan dan pengawasan terhadap keamanan hotel. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang security dan ruang CCTV. Sifatnya adalah publik. Selanjutnya ada housekeeping. Penggunanya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu merencanakan, merawat, dan membersihkan seluruh ruangan dalam hotel. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang penyimpanan, gudang, dan janitor. Sifatnya adalah servis. Selanjutnya ada bidang pemasaran dan keuangan. Penggunanya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu melakukan perencanaan promosi hotel dan mengelola keuangan hotel. Kebutuhan ruangnya adalah ruang manajer marketing dan karyawan. Sifatnya adalah privat. Selanjutnya ada pembelian dan toko. Penggunanya adalah karyawan. Kegiatannya yaitu membuat perencanaan pembelian barang dan menerima dan menyimpan barang. Kebutuhan ruangnya adalah gudang penyimpanan. Sifatnya adalah servis. Dari aktivitas tadi dapat kita simpulkan ruang-ruang yang ada di dalam aktivitas tersebut. Yang pertama ada parkir, main entrance, side entrance, teras, lobby, resepsionis, front office, toko atau shop, toilet, ruang serbaguna, restoran, tangga darurat, tangga utama, coffee shop, bar, koridor, taman, ruang genset, ruang teknisi, kolam renang, gudang, dapur, ruang manajer HRD, ruang manajer, ruang karyawan, gym and fitness, meeting room, special meeting room, lift barang, service koridor, musola, janitor, standar room, suite room, dan presiden suite room. Selanjutnya adalah besaran ruang. Kelompok ruang yaitu kamar tamu. Kebutuhan ruang adalah standar room, suite room, dan presiden suite room. Pada standar room terdapat jumlah kamar yaitu 53, pada suite room yaitu 3, dan presiden suite room yaitu 2. Standar yaitu 24 meter persegi, pada suite room yaitu 48 meter persegi, presiden suite room yaitu 100 meter persegi.
Sumber dari Tour Hotel Bintang 4. Untuk dimensinya, pada standar room ukurannya yaitu 4 x 6 meter persegi. Untuk suite room yaitu 8,75 dikali 5,5 meter persegi. Untuk President Suite room yaitu 10 x 10,5 meter persegi. Luasnya yaitu untuk standar room yang berjumlah 53 yaitu 1272 meter persegi. Untuk suite room yang berjumlah 3, luasnya yaitu 144 meter persegi. Untuk President Suite room yang berjumlah 2, luasnya yaitu 210 meter persegi. Jumlahnya yaitu 1626 meter persegi. Selanjutnya ada ruang serbaguna. Kelompok ruang yaitu ruang serbaguna, jumlah ruang yaitu 1, kapasitas orang yaitu 200, standarnya yaitu 800 meter persegi dari Tour Hotel Bintang 4, dimensinya yaitu 20,7 kali 16, luasnya yaitu 331,2 meter persegi. Selanjutnya ada dapur, jumlah ruang dapur adalah 1, kapasitas orang yaitu 100, standarnya 200 meter persegi dari Tour Hotel Bintang 4, dimensinya yaitu 14 kali 9, luasnya yaitu 129 meter persegi. Selanjutnya ada restoran, jumlah ruang yaitu 1, kapasitas orang adalah 60, standar 300 meter persegi dari Tour Hotel Bintang 4, dimensi atau ukurannya yaitu 14,2 meter dikali 15 meter, luasnya adalah 213 meter persegi. Untuk bar ada jumlah ruang yaitu 1, kapasitas orang adalah 25, standarnya 200 meter persegi dari Tour Hotel Bintang 4, dimensi atau ukuran yaitu 5,5 dikali 15 meter, luasnya adalah 82,5 meter persegi. Untuk lobi berjumlah 1, kapasitas orang adalah 15, standar 50 meter persegi dari Tour Hotel Bintang 4, dimensi atau ukurannya yaitu 9,5 meter dikali 5,5 meter, luasnya adalah 52,25 meter persegi. Selanjutnya ada front office, jumlah ruang 1, kapasitas orang adalah 15, dimensi atau ukurannya yaitu 8,5 meter dikali 4,5 meter, dengan luas yaitu 38,25 meter persegi. Kelompok ruang yaitu shop atau toko, berjumlah 2, kapasitas orang yaitu 20, dengan dimensi atau ukuran yaitu 10,5 meter dikali 7 meter, luasnya yaitu 73,5 meter persegi. Untuk lift barang berjumlah 1, dengan dimension 2,5 dikali 2 meter, dengan luas yaitu 5 meter persegi. Untuk lift umum berjumlah 2, dengan dimensi 2 kali 2, dengan luas 8 meter persegi. Resepsionis dan tangga utama, jumlah ruang yaitu 2, kapasitas orang yaitu 40, dimensi yaitu 10,5 dikali 12,5 meter, dengan luas yaitu 131,25 meter persegi. Toilet umum berjumlah 2, kapasitas orang 6, dengan dimension yaitu 4,5 dikali 4 meter, dengan luas yaitu 18 meter persegi. Kelompok ruang yang selanjutnya adalah ruang genset, dengan jumlah ruang 1, dengan ukuran yaitu 4,1 dikali 5 meter, dengan luas yaitu 20,5 meter persegi. Selanjutnya ada gudang, berjumlah 1, standarnya yaitu 40 meter persegi dari Tour Hotel Bintang 4, dengan dimensi atau ukuran yaitu 4,5 dikali 9 meter, dengan luas yaitu 40,5 meter persegi. Teknisi dan toilet, jumlah ruang yaitu 2, dengan ukuran yaitu 9 dikali 3,2 meter, dengan luas yaitu 28,8 meter persegi. Selanjutnya ada tangga darurat 1, jumlah ruang yaitu 4, dengan dimension atau ukuran yaitu 6 kali 2,6 meter, dengan luas yaitu 62,4 meter persegi. Tangga darurat kedua yaitu berjumlah 4, dengan ukuran yaitu 5,5 dikali 2,6 meter, dengan luas 57,2 meter persegi. Selanjutnya ada taman, jumlah ruang yaitu 1, dengan ukuran 15 dikali 2 meter,
dengan luas yaitu 30 meter persegi. Pintu masuk utama, jumlah ruang yaitu 1, standar 64 meter persegi, standar TOR dari Hotel Bintang 4, dimensi yaitu 7,5 meter dikali 12 meter, luasnya yaitu 90 meter persegi. Selanjutnya ada kolam renang dengan luas yaitu 203,832 meter persegi. Kelompok ruang yang selanjutnya ada gym and fitness. Jumlah ruang yaitu 1, kapasitas orang adalah 15 orang, dengan dimensi atau ukuran yaitu 7 dikali 6,5 meter, luasnya yaitu 45 meter persegi. Ruang selanjutnya adalah special meeting room. Jumlah ruang yaitu 1, kapasitas orang yaitu 35 orang, dengan dimension atau ukuran yaitu 10 dikali 6,5 meter, dengan luas yaitu 130 meter persegi. Meeting room, jumlah ruang yaitu 2, dengan kapasitas orang yaitu 20, dengan dimension atau ukuran 10 dikali 5,5 meter, dengan luas yaitu 110 meter persegi. Selanjutnya adalah toilet. Jumlah ruang pada toilet ada 2, kapasitas orang ada 8, dimension atau ukuran yaitu 4 dikali 5,5 meter, dengan luas yaitu 22 meter persegi. Selanjutnya ada musola. Jumlah ruang yaitu 2, kapasitas orang ada 7, dengan dimension atau ukuran yaitu 4,6 dikali 5,5 meter, dengan luas yaitu 22,33 meter persegi. Selanjutnya yaitu koridor dengan jumlah ruang 1, dengan dimension yaitu 1,18 dikali 5,5, dengan luas yaitu 5,6 meter persegi. Kelompok ruang yang selanjutnya adalah ruang manajer. Jumlah ruang yaitu 1, dimension atau ukuran yaitu 7 dikali 5,5 meter, dengan luas yaitu 38,5 meter persegi. Koridor lantai 2, jumlah ruang yaitu 1, dimensionnya yaitu 38,679 dikali 2 meter, dengan luas yaitu 77,358 meter persegi. Lobi lantai 2, jumlah ruang yaitu 1, dimension yaitu 8,291 dikali 5,5 meter, dengan luas yaitu 45 meter persegi. Berikut adalah zoning bagian lantai basement. Pada area kuning itu adalah merupakan area servis. Pada ruang basement kebanyakan adalah ruang-ruang servis untuk memparkir kendaraan. Untuk lantai ground floor ada area servis dan area publik. Area servis pada ground floor yaitu ada ruang serbaguna, ada koridor, ada tangga darurat, ruang genset, toilet, tangga utama, dapur, teknisi, dan gudang. Pada area publik yaitu ada restoran, coffee teras, taman, bar, lobby, resepsionis, lift, front office, shop atau toko. Pada lantai 2 terdapat ruang-ruang publik, ruang servis, dan ruang privat. Area publik ada meeting room, special meeting room, gym and fitness, serta standar room. Untuk ruang servis ada koridor, lift, tangga utama, lobby, kolam renang, tempat santai. Untuk area privat ada ruang manajer. Pada lantai ketiga terdapat ruang publik dan ruang servis. Ruang publiknya yaitu kamar-kamar, ruang servis yaitu koridor, lift, dan ruang penyimpanan. Pada lantai keempat juga sama dengan lantai ketiga, terdapat ruang publik dan ruang servis. Ruang publiknya adalah kamar-kamar, ruang servisnya yaitu koridor, ruang penyimpanan, dan lift. Kita masuk ke dalam konsep bentuk dari rancangan saya. Hotel ini saya beri nama Gajah Mada Plaza Hotel. Pengambilan nama hotel berdasarkan lokasi dari hotel ini. Melengkungkan fasad bagian main entrance seperti bergaya modern. Pada area belakang yaitu mengambil konsep bentuk linear dua arah dan bergaya modern. Terdapat 53 kamar standar, 3 kamar suite, dan 2 kamar presiden suite room. Terdapat kolam renang dan ruang santai di lantai 2 untuk memanjakan view yang dapat dari sunset.
View-nya cukup bagus karena dapat ya, kita masuk ke dalam konsep denah dari rancangan yang setelah saya buat. Ini adalah denah basement pada rancangan yang telah saya buat. Terdapat 31 parkir kendaraan roda 4. Ini adalah denah lantai ground floor. Ini adalah denah lantai 2, di mana tempat kolam renang saya letakkan di lantai 2 untuk memanjakan view dari sunset yang didapat. Ini adalah lantai 3. Pada lantai 3 ini full ruang-ruang kamar, yaitu ada standard room, suite room, dan presiden suite room. Pada lantai keempat juga sama dengan lantai ketiga, full kamar dan ruang servis, yaitu standard room, suite room, dan presiden suite room. Ruang servisnya ada lift dan ruang penyimpanan. Ini adalah konsep tampak dari rancangan yang telah saya buat. Yang pertama ada tampak depan dari rancangan yang telah saya buat. Selanjutnya ada tampak samping kanan. Nah, pada bagian tampak belakang terdapat kolam renang dan area tempat santai. Di sini pada kamar-kamar pada lantai ketiga dan 4 yang bagian belakang dapat memanjakan pemandangannya dengan melihat kolam renang dan matahari terbenam. Yang terakhir adalah tampak samping kiri dari bangunan. Ini adalah potongan dari bangunan yang telah saya rancang. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like